Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Muhammad dengan NIM S112407. Untuk tugas mata kuliah satu data ini, saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming with Python, itu pemrograman berbasis objek dengan menggunakan Python. Langsung saja, ada beberapa topik atau materi yang ada dalam OP ini. Pertama, pengenalan terhadap OP. Selanjutnya, kelas dan objek. Ketiga, operator overloading, iterator for class, inherent, abstract classes, dengan species, selalu fish deep. Saja di pengenalan, apa sih itu object oriented programming atau pemrograman berbasis objek? Pemrograman berbasis objek adalah sebuah model pendekatan berdasarkan hal yang ada di dunia nyata, seperti mobil, rumah, dan sebagainya, dan hubungan antara objek atau hal tersebut. Jadi ketika dalam sebuah nyata ada sebuah objek, dalam sebuah objek itu ada keterkaitannya dengan antara hal-hal tersebut. Misalnya student dan guru ada keterkaitannya. Student itu sebuah siswa dan guru itu adalah yang mengajar siswa tersebut. Dan perusahaan dan karyawan. Perusahaan adalah tempat sebuah karyawan itu bekerja, dan karyawan itu bekerja untuk perusahaan. Langsung saja, dengan kata lain, OOP itu Object Oriented Programming adalah sebuah model berdasarkan hal atau entitas yang ada di nyata yang didefinisikan sebagai objek suatu software dan keterkaitan yang ada pada objek tersebut. Jadi itulah Object Oriented Programming. Nah, kenapa kita membutuhkan Object Oriented Programming ini? Dalam pemrograman berbasis besar, pemrograman yang sederhana, banyak sekali kode. Jadi dengan menggunakan OP ini, kita bisa mendapatkan manfaat dan kualitas terhadap penerapan OP ini. Yang pertama itu robustness against failures. Artinya, program yang menggunakan OP ini adalah sebuah program yang tahan terhadap kesalahan. Jadi dengan menerapkan object oriented programming ini, program yang kita buat lebih stabil dan tidak mudah mengalami crash atau error pada saat kita mengerjakannya. Selanjutnya ada adaptability atau mudah beradaptasi. Tentu saja dengan kode yang sangat besar, dengan menggunakan OP, kita bisa sangat mudah untuk menambahkan atau mengubah sebuah fitur dalam sebuah program tanpa mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Jadi dengan menggunakan OP sangat mudah kita memodifikasi hal-hal di dalamnya. Dan manfaat ketiga adalah reusability. Jadi artinya dengan menerapkan object oriented programming pada program kita bisa menggunakan sebuah kelas atau program yang sama berulang kali di berbagai sebuah aplikasi, karena kita menggunakannya itu kita tinggal memanggil program tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya berulang kali pada hal-hal yang berbeda. Selanjutnya, how does object oriented programming achieve this goal? Jadi bagaimana pemrograman berbasis objek mencapai tujuannya tersebut? Pertama, encapsulation. Jadi dia encapsulation itu mengikat data dan metode bersama. Jadi dan membatasi akses dari luarnya. Kan OP itu dia terdiri dari kelas dan objek. Jadi
Kelas itu yang kelas adalah sebuah yang mengikat data dan metodenya bersama, dan itu dan membatasinya dari akses dari luar. Jadi hanya program yang di luar dari OP ini tidak akan mempengaruhi program yang di dalam OP, kecuali pas gitu tidak dapat mempengaruhi program yang dalam OP. Selanjutnya modularity. Jadi itu tadi untuk mencegah adanya banyak program yang terpisah-pisah. Selanjutnya abstraction. Ya, abstraction itu dia menyembunyikan detail implementasinya dan menampilkannya dalam sebuah tampilan atau interface standar saja, yang membuatnya gampang dipahami oleh yang lain dan gampang digunakan. Selanjutnya software development, ada design, 2 implementation, 3 testing dan debugging. Top down staging, bottom up to unit testing, situ debugger, response point, print state. Ini standar software dalam membuat software, ada desain, implementasi, testing, dan debugging. Selanjutnya kita masuk di definisi kelas. Kelas itu adalah sebuah blueprint atau membuat OP. Sebuah kelas harus terdiri dari 2 komponen. Pertama, method or member function atau metode atau anggota fungsinya. Kedua, atribut yang ada data members, fields, atau sebuah variabel. 3. Sebuah kelas harus nyai encapsulasi tadi kita jelaskan. Data member are untuk error checking dan codes for testing across method. Jadi selain sebelum tadi, kelas itu blueprint untuk membuat sebuah objek. Kelas dan objek itu mengikat data dan metode secara bersama-sama. Init is the constructor. Jadi init itu, fungsi init adalah konstruktor saat dipanggil saat sebuah objek diinisiasi. Python itu tidak mendukung support formal access control dalam sebuah import data protection dalam perlindungan sebuah data only by confession. Jadi dalam perlindungan data hanya bisa berdasarkan penamaan proper name start with single underscore. Anggota yang dilindungi name dinamai mulai dari 1 underscore saja. Sedangkan private data members start with double underscore. Di sini ada kodenya, sebentar kita buat visual code. Biar gak sabar. Ini ada program yang menampilkan sebuah OP. Kita buat visual code-nya untuk kita buat programnya. Ini jadi programnya itu tadi isinya
kita ketik manual programnya. Jadi seperti pertama tadi kita bilang tuh, kita buat dalam membuat sebuah OP, kita membutuhkan kelas dan person. Kita kasih caps lock person. Tadi kelas dev, ini fungsinya dev init, dev dot dev underscore init. Tadi penamanya yang ini, kalau dev satu juga, dev oh dev apa ini pak, init init keluar init keluar init self self comma name self name itu non keluar ini non. Selanjutnya h itu non juga, non keluar non. Selanjutnya gender dengan non. Nah, ini titik dua, ini adalah sebuah fungsi yang kita buat namanya ya, yang ada dalam sebuah fungsi ini. Ini objeknya penamanya kita buat sendiri, penamanya self titik name sama dengan name. Selanjutnya protect or non, ini proteksi atau non public, ini ya dilindungi dan tidak terlihat untuk public. Itu self dot h selanjutnya self, ini dia yang private karena double underscore, gender sama dengan gender. Selanjutnya di sini adalah kita buat lagi yang ini, kita buat sebuah kelas tadi ini bahasan kelas untuk hal yang ada di dalamnya. Tadi ada nama, ada umur, ada kelamin. Misalnya dev get atribut itu kita self kedua. Nah sini kita print hello my name is selanjutnya kita panggil ini namanya self titik underscore name selanjutnya kita buat lagi print my age is self titik underscore h
Selanjutnya kita print lagi untuk gender, my gender, 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 work, dan like gender is self, sabar, maksudnya ini setelah ini koma self titik underscore 2 gender. Nah, kita sudah buat dev-nya, sudah. Sini harusnya ada yang salah sini. Nah, kita spasi harusnya. Berikutnya kita buat kita set atributnya. Dev dev set attrib self name age gender. Gender. Nanti kedua self underscore name sama dengan name. Terus self underscore age sama dengan age nya self age self double underscore gender dengan gender. Nah, ya kalau kita sudah buat semua isi dalam kelasnya, selanjutnya kita buat pemanggilannya, atau ini p1 person 1 kita panggil dengan person, kita panggil fungsinya fungsi person. Nah, person kan ini kita panggil yang pertama itu self, jadi pertama itu name, kita setting sini jadi John, namanya John, jelas sini John. Nah, koma, selanjutnya sini kita setting umurnya 36, selanjutnya koma, sini kita gendernya itu kita jadi male. Selanjutnya kita panggil nih get atributnya, fungsinya p1 dot get attrib. Nah, attrib jadi ini sudah p1 set, itu p1 set attrib, p1 dot set attrib ini kita tinggal lagi sini, kita ubah lagi settingannya Eri dia koma umurnya itu 25 koma male juga male. Selanjutnya kita ke v1 lagi, kita panggil lagi karena kita sudah habis setting kita attribnya. Attrib apa namanya, ini attrib, sini attrib
kita sesuaikan penamaannya, jangan ada yang salah ketika kita panggil dan kita buat seterusnya double key. Nah, trip kita trip selanjutnya trip kita buat di dua person orang kedua. Di dua kita panggil lagi kelasnya person. Kita panggil kelasnya sama lain tadi kita setting lagi kan kita setting lagi v2 dot get trip lalu kita setting lagi v2 kita set gendernya gender ini kita bisa panggil ini gender dengan female nah v2 dot under name misalnya Sally selanjutnya kita hitung lagi umurnya v2 under age dengan 23. Ini bisa diakses, yang ini bisa diakses. Selanjutnya setelah kita setting semua orang pertama dan orang keduanya, kita panggil dua dulu get attribute setelah itu kita print gender of v2 is, setelah itu kita koma v2 score gender dan kita jalankan Python. Ada yang salah di bagian programnya, self name dan 3 self underscore, oh ini h salah, ini kita baru underscore di bagian h nya. Nah, jangan lagi self dot name self. Oh ini salah, harus step ini step nah gini kita jalan lagi nah sini yang salah di bagian line 25 di bagian variable-nya person object has gender.
limit female. Oh ini salah. Setelah itu kita jalankan lagi. Sorry, agak teks nih. Jalankan lagi. Nah sudah nih. Jadi pertama itu dia setting kodenya ini ya, dan namanya sebagai John 36. Pertama itu 36 dia male. Selanjutnya dia Harry. Selanjutnya dia Harry kita samakan dengan kasus ini. Selanjutnya dia orang kedua Harry. Selanjutnya dia dua person dan kedua itu tanpa kita masukkan isinya atau objek di dalamnya. Jadi isi dalam objek person ini. Jadi dia langsung otomatis non semua. Kalau minimis non, namanya non, enternya juga non. Selanjutnya di kita orang kedua ini kita definisikan ulang jadi Sally. Gender is non, gender of kedua is female. Jadi sama hasilnya guys. Selanjutnya setelah kita masuk di materi operator overloading. Jadi operator overloading itu lagi mengubah definisi dari kebiasaan dari standar operasi dan fungsi untuk various berapa user definite object, jadi berapa kelas yang kita buat. Jadi kita bisa mengubah perilaku dari sebuah operator standar dari kelas yang akan kita buat. Standar operator kayak ini dia tambah minus, kayak di sini ada asta dan satu, kita buat saja sendiri ini operatornya sesuai kodenya. Kita buat kita lihat aja kodenya ini ya. Pertama A student 1 student 2 di mana A plus 1 A plus B atau di print plus 3 A sama B sama 3 untuk print chain comparing plus. Ini adalah sebuah operator standar dalam sebuah program. Jadi operator overloading ini kita mengubah perilaku atau kebiasaan dari standar operasi yang dilibat dalam sebuah Python. Kita bisa redefine itu mendefinisikan ulang sebuah kelas using specially named method. Jadi kita bisa dalam operator ini kita bisa membuat sebuah operator mendefinisikan sebuah kelas ulang itu. Jadi kita bisa mendefinisikan ulang sebuah operator dengan membuat sebuah operator baru menggunakan nama yang khusus. Jadi seperti ini, example itu operator plus atau operasi tambah itu dalam sebuah overload diimplementasikan dengan metode yang bernama add. Namanya kalau plus itu add, di situ sub, kali itu mul, lagi itu div, div ini nama-nama dalam sebuah operator standar. Jadi common sintaks basic sintaks standar ini kita bisa ubah dalam sebuah nama sebuah kelas yang khusus dalam membuat sebuah kelas non operator offload. Jadi pada sebuah string offload object by implementation method string. Jadi singkatnya kita mendefinisikan ulang sebuah operasi atau operator standar dengan membuat sebuah
sebuah kelas khusus dengan penamaan yang khusus, metodenya yang khusus. Contoh kita buat lagi nih, operator Valadian for vector class. Pertama itu kita kelas vektor. Kelas vektor, kita kode ulang lagi. Kita contoh overloading dalam sebuah vektor kelas vektor. Kita buat file baru di sini. Kita buat aja filenya overloading, loading Nah, selanjutnya kita nyamakan dulu isi vektornya. Jadi kita buat sebuah kelas vektor. Misalkan kalau mau sebuah kelas kapital dulu, vektor. Selanjutnya kita buat apa ini? Komentar. Represent vector jadi representasi vektor dalam sebuah ruang dimensi. Selanjutnya kita buat def dot underscore init self dot koma d titik 2. Ini dia kita create di dimensional vector of sector vector of zeros. Itu self titik ports dengan 0 2 kali di nya kita buat portsnya lanjut kali ini selanjutnya dia kita buat lagi div sama dengan harus sama dengan kalau div sama dengan spasi then self return self ports that system return and self dot ports
quotes. Coba ya, sama. Oh, ini salah. Selanjutnya sekarang kita lupa banget ini. Return the dimension vector. Nah, ya. Selanjutnya kita buat fungsi coba kita buat fungsi def getItem get item self j equal return vector self return object. Selanjutnya div set item self j val set given value. Selanjutnya kita self dua words j dengan selanjutnya kita file kita langsung saja div add, kita buat div fungsi add div add self order kedua to return sum of two vector. Selanjutnya sini if len self tidak sama dengan len order rise value error dimension must agree. Setelah itu kita buat resultnya. Result dengan
vector 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 len self len self len self. Nah, setelah itu kita setting loopingnya for j in range then self 2 result 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 plus order return masuk return return result result. Nah, selanjutnya kita buat fungsi tadi add sini add keluar tadi add dia add equal add equal and not equal. Oh, kita buat tadi equal not equal, sini string kita buat lagi give, kita buat sebuah kelas untuk overloading self order spasi order return if vector has same coordinate or distance as order. Dua. Selanjutnya kita return kita buat fungsinya self record self port equal order port so if kita buat it not equal self order return true if vector divides the true if vector contohkan tadi di first from order from the vector berbeda dari lain. From order. Selanjutnya kita buat lagi return
not self, other parts of the other course. Nah, kita buat si string. If string self produce string rep, representation of vector. Sabar. Vector return jadi return plus string self ports satu lagi kurang satu plus setelah itu selanjutnya setelah kita tadi di sini kita buat pagar monastic yaitu sini kita buat a sama dengan vektor vektor 5 ya b vektor 5 kita kalsif aja vektor 5 kalsif c vektor 5 d sendiri d itu d vektor 0. Selanjutnya kita print dimension 2 clean kalsif b setelah b kita a
sampingan 3 B 3 selanjutnya kita print C lagi, print C, print C, koma C. Selanjutnya kita total lagi, total dengan 0 4 and 3 and 3 in C total plus sampingan and 3. Selanjutnya if all total print if all kita print the vector has not zero. Selanjutnya kita buat lagi else print has 0. Itu kita ada yang salah di bawah lines 14 C nya C dengan A plus B, A plus forward dan 14 kita run J4 set item bisa aduh default itu yang pakai G4 coba run 14 set item core self ini udah core show double underscore sudah course itu aja sih and course
lagi. Soft coding self function C C C C soft self underscore underscore nah ya C it's C clean check clean C C auto C of this and if holding if currently nah jadi apa sisi zero length terusnya 32 akhir kali vektor dari ini kita ubah sebuah basic operator, kita buat operatornya dalam sebuah kelas, kita namanya dalam sebuah kelas. Jadi operator standar kita buat dalam kelas. Itu adalah overloading. Selanjutnya dia itu iterator for class. Sebuah iterasi mengoleksi sebuah kunci berlaku mendukung sebuah metode khusus, penamaan metode khusus yang mengembalikan elemen selanjutnya dari koleksi jika ada atau terdapat stop iteration kecuali diindikasikan bahwa di sana tidak ada sebuah elemen. Ada dua cara untuk mengimplementasi sebuah iterator untuk sebuah kelas using generator syntax next dan iter by defining len and get item method for the user defined class. Inilah contohnya. Jadi di sini creation kelas iterator focusing general ini dengan menggunakan sebuah iter atau next dan iter dan len dan get item. Ini contohnya ada next ini, next data ke satu ini kita buat sebuah iterasi next, selanjutnya plus 1 dan iterasi return solve. Iterasi itu perulangan data nih, coba kita kan ini datanya 8923 kelas itu second iterator, kita ambilkan itu datanya, baru itu kita print dan kita tidak lagi sebuah
operasi iterasi standar, inisiasi lagi dalam sebuah pulangan, kita perlu inisiasi lagi dalam sebuah pulangan. Jadi kita tinggal pelan saja karena kita sudah buat fungsinya, buat sebuah kelas. Jadi kita tinggal print langsung otomatis menentukan iterasi datanya di beberapa selesai. Membuat sebuah kelas iterasi using len and get item function. Ini tadi kita menggunakan next dan iter. Bersama ini dia menggunakan mensederhanakan sebuah ulangan. Jadi ketika kita membuat fungsi iterator ini, kita tinggal membuat fungsinya dan kita tidak perlu inisiasi lagi, ulang-ulang inisiasinya. Jadi tinggal kita panggil aja kelasnya, langsung otomatis membuat iterasi. Selanjutnya membuat kelas iterasi using len and get item. Jadi kita mengimplementasikan ulang range pada fungsi range. Ini bisa mengeksekusi for loop over a range. Jadi kita bisa mengeksekusi sebuah loop pada fungsi range. Sangat ini. Jadi di sini ya kita membuat fungsi kelas dengan menggunakan len dan get item. Jadi setelahnya ini max kita buat kita sendiri. Ini adalah max, no, stop, start, step, satu, step. Jadi dia otomatis akan looping semua range nilai awal, nilai akhir, dan penambahan nilainya. Looping sampai nilai terakhir. Jadi langsung saja ini adalah hasilnya. Length of R itu 27 juta. Kita masukkan link R-nya 27. 16 element of R-nya 83. Oh, length of R. Sini bukan length of R-nya. Di semua elemennya itu 27. Ada 7 angka, 16 element of R dan 3. Ini 27. Dari sini 8 sampai 138 karena ada 190 angka. Jadi ini dengan menggunakan len dan get item, kita bisa membuat sebuah kelas yang akan menggantikan fungsi atau inisiasi sebuah range. Tinggal kita panggil aja for in range 0 R-nya itu range itu kita buat 8 125. Jadi 8 namanya 120, batasnya 5 jaraknya. Selanjutnya kita inheritance pewarisan adalah sebuah hal yang natural untuk mengorganisasi sebuah struktur komponen dari sebuah package software. Ini disebut adalah hierarchical fashion. Jadi hierarchical itu metode pewarisan dalam sebuah komponen. Similar abstract function, sebuah fungsi abstrak yang mirip kan dilakukan dalam satu grup berdasarkan level kemiripannya. The abstraction flows from specific abstraksi menuju dari spesifik to more general as one. Jadi sebuah reference of
hierarki. Jadi sebuah hierarki inheritance itu mengizinkan sebuah kelas baru, subclass or subclass. Jadi pada inheritance itu ada sebuah kelas baru dan mengizinkan sebuah kelas dan subclass atau anak kelas. Untuk didefinisikan berdasarkan sebuah kelas yang telah ada. Jadi subclass dan subclass itu ada berdasarkan kelas yang telah ada. Base class, parent class, or super class pada poin startnya. Sebuah subclass nice mungkin berspesialisasi pada sebuah perilaku atau kebiasaan yang menghasilkan sebuah implementasi yang average yang menghasilkan sebuah sebuah exciting method. Subclass juga merupakan perpanjangan dari superclass karena by providing random method. Jadi menghasilkan sebuah metode baru. Jadi bisa lihat bahwa ini general ke spesifik. Grupkan dari general ke spesifik. Ini ada sebuah base class building. Building ini adalah kelas utamanya, base classnya parentnya. Bangunan itu sendiri ada dari kata bangunan itu sendiri kita bisa ada beberapa terbentuk sebuah subclass baru. Ya, ada sebuah apartemen itu bangunan, rumah juga itu bangunan, dan komersial itu juga bangunan. Jadi terbentuk 3 kelas baru berdasarkan satu base class, satu parent. Selanjutnya di bagian apartemen itu sendiri terbentuk lagi child class. Ada apartemen yang rendah, ada apartemen yang tinggi. Jadi dari sebuah base class terbentuk sebuah subclass dan subclass berdasarkan tipe kemiripannya. Host juga ini ada dua kelas juga, two-story house dan ranch house. Sedangkan commercial building ini sendiri ada satu aja, skyscraper aja. Jadi diurutkan berdasarkan bagian paling sampai ke spesifiknya. Itu adalah sebuah inheritance. Inilah contoh hierarki pada sebuah tipe exception dengan kemudian. Jadi base exception, system exit, exception, keyboard exception itu ada peranakannya, ada value error, arithmetic error, dan lookup. Dan lookup error ada juga index error, arithmetic error ada yang sampai zero division. Sebuah Python hierarki pada sebuah tipe exception. Selanjutnya di sini adalah sebuah kelas inherited class berdasarkan sebuah inherited class predatory credit card. Jadi ini sebuah kelas berdasarkan kartu kredit berdasarkan kodenya ini. Jadi pada ini adalah kodenya ini. Jadi declare class inherit the construct of parent class to create new customer. Jadi construct of parent class terus produksi sebuah kelas parent class untuk membuat sebuah pelanggan baru. Behavior jadi intinya kelas itu sebuah sifat koerisen dari base class dari divide dari Cartesian function by Charney. Jadi M1 ini bisa
ada membentuk sebuah kelas baru. Kelas dari kredit card ini berdasarkan jumlah muatnya membentuk sebuah kelas baru dari kredit card yang berisi proses non dan charge price. Dan contoh lain dari sebuah inheritance progression. Jadi base class. Jadi di sini dia class progression adalah sebuah persamaan yang sederhana, persamaan yang umum itu digunakan pada sintaks generator F dan R provide iteration untuk menghasilkan sebuah iterasi yang kredibilitas yang berdasarkan base class dari progression ini dia membentuk 3 anakan baru atau tiga kelas type yang extend yang terbuat the capability of the past class. Yang terbuat dari yang ada berdasarkan dari base class ini progression. Kan itu progression sebuah persamaan untuk menghasilkan sebuah iterasi. Dari sebuah progression akan menghasilkan sebuah kelas lagi, yaitu arithmetic progression dan Fibonacci progression. Jadi ada macam-macam iterasi atau perulangan, aritmatika perulangan, geometric progression dan Fibonacci progression. Di ada masing-masing ya arithmetic progression child class modified to base class control unitnya. Jadi dia modifikasi geometri class. Jadi tiap kelas ini dia hanya kalau di base class itu hanya perulangan angka sederhana dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Sedangkan dia arithmetic progression dia perulangan pertambahan sebuah nilai. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau geometric progression dia perulangan dari penambahan dari angka sebelumnya. 1, 2, 1, 2, 4, 8. Itu Fibonacci. Kalau geometric progression dia perkali coba ini perkalian 2 itu geometric progression. Sedangkan Fibonacci progression adalah penambahan dari angka sebelumnya 0 tambah 1 1 tambah 1 2 3 sampai 1. Jadi dari base class progression ini terbentuk tiga progression lainnya. Ya ada arithmetic progression, geometric progression, progression. Arithmetic progression dia penambahan tambah 2 saja. Jadi 0 tambah 2 tambah 2 jadi segini. Incrementnya 2 jadi start 0 2 jadi geometric progression sendiri adalah perkalian di base 2 start 2 self parent jadi dikali sama dengan surface. Jadi self parent surface-nya 1 kali 2 terus dan Fibonacci itu penambahan dari angka sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa inheritance adalah pewarisan sifat. Jadi sebuah kelas base class menghasilkan child kelas baru terhadap di kelas baru terhadap tingkat kemiripannya. Selanjutnya after class. Sebuah kelas yang abstrak bisa diartikan sebagai blueprint
atau template untuk kelas lainnya. Sebuah kelas itu sendiri berisi satu atau dua abstrak metodenya. Dan abstrak metode ini adalah metode yang mendeklarasikan tapi bukan untuk implementasikan. Dan telah dideklarasikan tidak diimplementasikan. Sudah abstrak kelas juga tidak bisa diinisiasi, itu membutuhkan sebuah subkelas. Jadi abstrak kelas ini tidak bisa diinisiasi. Jadi membutuhkan sebuah kelas baru untuk menginisiasinya, untuk menghasilkan sebuah implementasi atau sebagainya. Abstrak kelas juga required membutuhkan atau menghasilkan sebuah abstraction or asynchronous interface. Jadi membutuhkan sebuah interface hiding dan drawing saat mensembunyikan sebuah implementasi yang tersembunyi. Python itu menghasilkan abstrak kelas berdasarkan deklarasi abstrak base jadi abstrak base class yang bisa dipanggil atau inherited by oleh kelas anakannya. Jadi kan ini from ABC import ABC, jadi kita memanggil kelas yang telah dibuat untuk digunakan dalam sebuah kelas barunya. Kita buat ABC import ABC abstrak metodenya atau abstrak method kita gunakan pada sebuah kelas baru, kelas animalnya. Jadi kelas abstrak ini hanya kelas yang untuk siap pakai saja. Sampai 2 juga ABC atau sifat ABC kelas abstrak kelas value. Kelas inherit dari kelas of keputusan organisasi dan misi abstrak method di base kelasnya. Selanjutnya adalah namespace dan object orientation. Sebuah kelas nameset mencakup semua deklarasi yang secara langsung pada dari definisi sebuah kelas tersebut. Jadi namespace itu pada kode tadi yang kelas yang credit card itu ada sebuah penamaan namespace-nya, dia ada seperti ini disebutnya creditory card dan creditory credit card object. Selanjutnya adalah shallow and deep copying. Di different method for copying data aliases shallow and deep copying. Jadi pellet mostly is pellet to polish percentages. Berapa pelletnya berubah, panjangnya juga they are the same location. Jadi SEO itu dia salah membagi referensi yang sama di copy itu juga copy sebuah kelas tapi base kelas tapi mengalihkan datanya ke memori yang baru. Dua ini ya. Kalau SEO copy dia
berdasarkan contohnya ini ada peristiwa warna, dari situ warm tones. We can menambahkan dan remove element from palette without affecting warm tone. Tidak bisa menambahkan dan menghapus sebuah elemen dari palette without dalam tanpa mengubah warm tones-nya. But we cannot edit or a color intense from the palette list. It will affect the warm color. Tapi kita tidak bisa mengedit sebuah warna from the palette list. Jadi kita tidak bisa mengubah sebuah warna dari palette list. Nah itu kan mengubah warm tone-nya. Hanya bisa menambahkan dan repas. Jadi ini dia sebagai referensi aja. Karena hanya bisa ditambahkan walaupun ada sebuah distinct list, ada sebuah list, there are many spacing percent. In deep copy, sedangkan dia di copy reference. Oh, terus sebaliknya di copy yang referensi. Oh, itu referensi. Oh, itu pas nih di copy dia biasa. Dia itu berbeda. Dengan dia itu hanya jadi referensi saja. Dengan di copy dia membuat memori berbeda for two copies, jadi alokasi memori itu berbeda. Kedua cookies tersebut bisa dimodifikasi secara independen tanpa merubah atau mengubah satu sama lain. Jadi itulah pembahasannya mengenai materi object orientation programming. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.